lihat situasi dan kondisi. Kalau imam makmumnya tadi memang sudah mengenal imamnya, jangan pula dia sholat di situ. Itu bikin ribut namanya. Udah tahu dia, oh dia imamnya, tak pasti pula ya. Ya udahlah, gak usah sholat di situ. Itu bikin ribut namanya. Yang entah mau dia lama-lama di kamar mandi atau segala macam, tapi jangan dia sengaja sholat ditunjukkannya di hadapan orang lain untuk menunjukkan bahwasanya ada cacat pada imam. Itu keliru, tak boleh ya. Tapi kalau imamnya tidak kita kenal ya, imamnya tidak kita kenal, kemudian kita bermakmum dengan dia, tiba-tiba masuk dia baca Al-Fatihah dan ternyata, dan ketidakfasihan itu Bapak Ibu tidak berarti semua kesalahan otomatis kita harus mufaroqah. Kesalahan yang menyebabkan kita mufaroqah adalah kesalahan yang pokok, yang betul-betul tidak bisa ditolerir. Kesalahan itu dua bentuknya. Yang pertama merubah makna, atau yang kedua menghilangkan makna. Contoh misalnya an'amta alaihim berubah menjadi an'amtu alaihim, itu merubah makna. Yang harusnya kamu jadi aku, itu berubah makna, tak boleh. Atau dia yang menghilangkan maknanya. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, harusnya pakai mim di belakang, berubah jadi nun, ihdinas siratal mustaqim. Harusnya ada makna lurus, menjadi tidak ada makna sama sekali. Maka itu yang kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Maka di saat itulah imam dan makmum tadi itu memilih mufaraqah. Itu jika dia di awal tidak kenal siapa imamnya. Lalu kalau seandainya kita memilih begini, ya udahlah kita ikuti aja dulu. Karena sudah terlanjur masuk untuk tidak menyebabkan konflik di mana-mana. Lalu setelah itu kita kemudian mengulangi sholat kita. Persoalannya begini, dalam fikih itu dikenal ada istilah ihana ala ma'hurmati syariah, meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh syariat. Dalam artian apa? Ketika kita melakukan satu ibadah yang kita sudah tahu pasti ibadah itu tidak sah, maka hukumnya itu haram karena dianggap ihana. Contoh, orang yang lagi haid tidak sah dia berwudu, tapi dia coba-coba berwudu untuk apa? Ketika dia sadar hukum berwudunya tidak sah karena dia dalam kondisi haid, maka dia berwudu saat itu dianggap ihana, maka perbuatan wudunya menjadi haram. Perempuan lagi haid tidak boleh sholat, dia tahu, tapi dibuatnya sholat itu masuk dalam kategori ihana. Jadi terkadang kenapa kita mufaraqah? Ya karena kita tidak mau terjebak pada ihana tadi itu. Jadi kalau memang sudah terlanjur kita masuk, maka mufaraqahlah kita di sana. Itu. Dan saya pikir tidak menyebabkan konflik kalau memang kita bukan orang yang dikenal di kampung itu. Tidak menyebabkan. Tapi kalau kita yang kenal di kampung itu, sama-sama kenal kita, itu pasti menyebabkan konflik. Pak Nelson jadi imam, awak jadi makmumnya, tiba-tiba mufaraqah sendiri. Pasti orang bertanya-tanya, ini jangan Ustaz ini lagi begaduh sama Ustaz Nelson ini. Kan begitu. Karena sama-sama kenal, sama-sama penduduk wilayah. Gitu. Tapi saya pernah mendapati kasus misalnya begini Bapak Ibu. Ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Ada imam kita sholat Isya ya. Ketika dia sholat Isya rakaat ketiga dia baca Al-Fatihahnya dikerasin. Rakaat ketiga. Jadi makmumnya subhanallah, subhanallah gitu. Dia bingung. Tapi dia kekeh tetap lanjut Al-Fatihah. Makmumnya tetap kekeh juga, sama-sama motor ini kan, imam sama makmum ini. Subhanallah, stres aku dikit jadi imam ini kan. Jadi membaliklah imam tadi ini. Ya udahlah kita ulang aja ya katanya. Makmum oke, gitu. Makmumnya begitu. Ada kalau ustaz di belakang itu kan, ya udah katanya ustaz itu begitu juga kan. Tapi yang salah itu mereka tidak mengulang 4 rakaat, tapi mereka hanya melanjutkan 2 rakaat. Selesai sholat itu terjadi, lalu ceramahlah si imam tadi ini. Nabi pernah begitu. Padahal dia yang salah paham. Kalau Nabi ditutupnya 2 rakaat dengan salam, selesai sholatnya, lanjut lagi 2 rakaat. Kayak orang tarawih kan begitu. Akumulasinya jadi 20 atau akumulasinya jadi 8. Padahal 2 dibuka dengan takbir, ditutupnya selesai. Ini masalahnya nggak selesai, batal. Harusnya ulang dari awal. Nah, jadi kalau makmum yang lain itu begitu orang
Oh, yaudah kita pulang ya. Yang belakang, ya udah kita pulang. Jadi yang tahu itu kira-kira penjahitnya gimana? Mufarokoh, dia lanjutkan sholatnya sendiri. Biar aja lah kalian bercakap, dia batal, aku nggak mau ikut-ikut katanya. Itu terkadang kondisi mufarokoh dibentukkan dalam kondisi yang seperti itu. Maka tujuan orang mufarokoh itu yang menjadi penentu adabnya. Apakah memang tujuannya untuk menciptakan konflik atau memang untuk mempertahankan ibadah yang dia lakukan. Jadi sebenarnya solusinya di setiap masjid itu mesti ada ratibul imam namanya. Ratibul imam itu imam tetapnya. Kalau sudah dibuat imam tetapnya, maka tidak akan mungkin lagi muncul konflik. Tapi terkadang persoalannya menetapkan imam tetap pun kadang politis juga kan. Kalau nggak dekat kan jadikannya, kalau dekat jadikannya. Mana siapa yang dapat dekat sampai kami lagi jadi? Kan itu persoalannya. Makanya saya selalu katakan ketua BKM itu tidak harus pandai jadi imam, tapi pandai manajemen masjid. Jadi imam orang tertentu yang ditunjuknya, lihat namanya masjid besar itu. Ketua BKM belum tentu bisa jadi imam, tapi imamnya mereka sediakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalannya kan kalau kita fasih jadi makmum. Jadi kalau kita sudah tahu dia tidak fasih, kemudian dia menjadi imam dan makmumnya memang kebanyakan tidak fasih, lalu makmumnya berito aja dia menjadi imam, ya sudah biarkan saja. Ya kita bisa masuk. Kita bisa masuk. Kenapa? Imam dan makmum sama berada dalam jamaah, sama-sama rito. Hati mereka sudah sama-sama tenang. Kalau kita ributkan, jadi ribut dia. Kok ini masalahnya apa sih sebenarnya? Gitu jadi orang kan. Aku senang dia jadi imamku. Kan kami bukan gitu. Cuma kita yang tahu bacaannya tidak fasih. Makmum itu kan tidak tahu. Ya sudah, berarti makmum dan imamnya sama-sama tidak fasih. Yang perlu kita jaga itu apa? Yang pertama kita sendiri. Karena posisi kita datang terlambat. Saya sering tuh menyiasat itu. Kalau kenal saya imam itu parah imamnya kan. Nah, saya nggak lama-lama saya di kamar mandi. Nah, apa sih kita jadi di kamar mandi itu kan? Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya baru datang. Biar supaya apa? Tidak memunculkan konflik. Atau bagus sama jaga anak-anak tuh biar supaya nggak ribut. Jaga anak-anak tuh nggak ribut. Ya kan orang tuh sholat. Nah, karena kita tidak bertanggung jawab untuk membaguskan bacaan, membaguskan ibadah makmum. Makmum sudah menyerahkan dirinya, dialah imamku, itu tidak masalah. Nah, bukan tanggung jawab kita. Tapi ketika kita menjadi imam, kitalah yang bertanggung jawab untuk menjaga sholatnya makmum tadi itu. Nah, jadi sesederhana itulah untuk meredam terjadinya kemungkinan konflik di masyarakat kita. Ini banyak persoalan seperti ini karena kebetulan ini tugas saya di kantor Kementerian Agama kan. Bahkan pernah nih Bang, saya transit saya di Simpang Helvetia. Terlambat saya ngisi kajian tafsir setiap malam Senin di Papan. Jadi transit saya di Simpang Helvetia itu, sholat saya di masjid itu. Masuk, saya nggak tahu peristiwa yang terjadi sebelum itu kan. Begitu selesai sholat, imam sama makmum bertubuh. Kenapa ini saya pikir kan? Karena saya dari kantor Kementerian Agama, saya duduk karena mereka. Ternyata konflik sudah lama. Imam tuh ditengoknya ada makmum yang datang, dia kenal. Dia bilang begini, bapak ibu yang tidak mau bermakmum dengan saya, silahkan cari jamaah lain. Yang memang udah gak senang dia, tersulut emosinya. Ini nenek bawa nih katanya kan. Begitu selesai sholat bertumbuh orang. Ya biarlah kalau memang sama-sama tidak suka, ya sudah, gak usah dipancing dengan kalimat-kalimat seperti itu yang memperkeruh. Makanya di dalam fikih itu tidak makruh hukumnya menjadi imam sholat kalau makmumnya tidak suka. Tapi tidak suka dalam artian apa? Tidak suka pada perilaku. Bukan tidak suka hanya gara-gara oh dia punya utang dia nggak suka itu sama dia jadi bayarnya. Nggak ada urusan itu. Ya. Jadi urusannya kenapa? Moralnya tidak baik. Dia kan tukang narkoba kemarin itu, tahunya dia maki 1 G kemarin itu. Kok dia pula jadi imamnya udah nggak dibaginya? Oh enggak gitu ya. Jadi dia tahu perilakunya tidak baik, maka dia tidak suka. Makruh hukumnya si orang tadi itu jadi imam. Tapi sholatnya tetap sah. Akhirnya begitulah yang dapat saya sampaikan. Waktu yang batasi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan hati kita dalam persaudaraan.